Halo semua, di sini Profesor. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan pivot point di saham atau stok. Nah, check it out langsung saja. Kita let's go ke videonya. Nah, halo semua. Kembali lagi bersama saya Profesor. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan pivot point. Nah, cara menggunakan pivot point kali ini berbeda dengan pivot point yang biasanya. Nah, teknik ini saya dapatkan dari Mas Daryl. Ya, bisa follow langsung YouTube-nya atau subscribe YouTube-nya. Nah, teknik ini berbeda ya dengan pivot point yang biasanya. Dan saya juga baru tahu ini. Jadi saya akan menjelaskan juga tentang bagaimana cara menggunakan pivot point ini. Nah, pivot point kali ini sebenarnya sangat simple ya, dan bisa digunakan dengan dua cara. Dan sebelumnya saya ingin menjelaskan juga tentang apa itu pivot point dan apa fungsinya. Nah, jadi pivot point itu adalah poin di pertengahan, dan juga dia bisa sebagai titik support maupun resisten. Nah, jadi pivot point itu kita bisa menggunakan titik tengahnya, dan titik tengah itu kita jadikan garis. Oke. Nah, langsung saja bagaimana cara menggunakan pivot point. Nah, pertama kita gunakan saham karena kita lagi belajar di saham ya. Kita gunakan contoh emitennya BBTN ya. BBTN karena saya juga lagi analisa BBTN. Nah, jadi cara menggunakan pivot point itu ada dua. Yang pertama melalui candle, yang kedua melalui area. Nah, jadi yang melalui candle ini gimana? Nah, melalui candle ini caranya sangat simple ya. Tapi ada syaratnya. Yang pertama adalah candlenya dia harus engulfing. Nah, ini engulfing ya. Engulfing ini melahap. Nah, jadi ketika ada candle bearish, ini merah nih bearish. Terus sesudah ini ada candle hijau atau engulfing. Ini kan engulfing ya. Melahap. Engulfing itu artinya melahap. Jadi candle sebelumnya ini candle bearish dan candle sudah ini candle bullish engulfing. Nah, jadi dia melahap yang si bearish ini. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai titik pivot point. Nah, kedua adalah sebenarnya sama juga Marubozu. Marubozu kan candlenya ini ya. Kalau engulfing tuh mungkin ada kaki-kaki atau ada kepala ya. Sedangkan Marubozu dia full body, tidak ada kaki atau kepala. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini kan full body ya. Tidak ada shadownya ini, tidak ada ekor ataupun kepalanya. Nah, ini bisa kita gunakan juga sebagai area pivot point. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, kalau yang pertama kita kasih kotak. Kita kasih kotak, paskan ya kotaknya sampai ke kakinya. Nah, setelah sampai di kakinya, kita sebelumnya maaf karena ini baru pertama jadi saya agak lupa, tidak terstruktur itu, jadi mohon dimaklumi konten pertama ya. Selain candlenya harus engulfing atau Marubozu yang full candle gini body ya, dia juga harus swing ya, di daerah swing. Ini kan swing kan di higher low atau higher high, atau di lower high, lower low, lower high, lower low juga bisa. Nah, jadi cara menggunakannya ini adalah ketika kita sudah mendapatkan candlenya, lalu kita buat kotak, lalu setelahnya kita ambil garis di tengah-tengah. Nah, ini kayak tengah ya. Nah, kita ganti warnanya supaya kelihatan. Nah, kelihatan ya. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai area resisten maupun support tergantung keadaan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat perhatikan dari chart ini kan lagi bearish ya, lagi keadaan turun atau downtrend. Nah, ketika dia menyentuh garis ini, maka ada sedikit pantulan. Nah, ketika dia lagi menyentuh, ada lagi pantulan. Nah, ketika dia mencoba lagi menyentuh garis ini, maka ada pantulan. Nah, ini bisa dikatakan bahwa garis ini sangat kuat ya, terkonfirmasi sebagai garis support karena dia dari atas ke bawah, maka ini bisa dibilang garis support. Nah, ketika supportnya tembus, nah kelihatan ya. Nah, maka garis ini akan menjadi resistennya.
Nah, sekarang kita lihat dia lagi mencoba retest. Nih, kelihatan ya shadownya ya, candle ya. Ketika dia nyampe garis, dia turun lagi. Sampai close di sini ya, close-nya. Nah, berikutnya harga open, dia mencoba nembus, terus kembali lagi retest. Nah, sekarang dia lagi ada di supportnya, BBTN ya. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 28 Mei. Ini bisa kita katakan di supportnya. Nah, berikutnya kita bisa menggunakan ini di higher high. Nih ya. Higher high ini swing tertingginya. Nah, karena ini dia merbozu, jadi kita tidak payah menggunakan kotak ini. Jadi kita bisa ambil langsung titik tengahnya. Kira-kira di sini ya, garis tengahnya. Nah, jika ini dia mampu tembus nanti, dia akan menuju ke resistennya, mencoba menembus ke resisten. Tentunya jika ia mampu menembus, maaf ya, agak batuk. Jika ia mampu menembus resisten, maka dia akan melanjutkan bullishnya. Mungkin nanti ada sedikit mencoba lagi kembali ke supportnya. Namun jika dia masih mantul, nah, maka dia akan melanjutkan bullishnya. Oke, paham ya? Coba kita cari lagi contoh yang lain. Nah, ya ini ingat ya, dia syaratnya harus bagian swing menggunakan pivot point ini. Nah, kalau yang kayak gini, nah ini tidak bisa ya kita gunakan. Yang begini-begini tidak bisa kita gunakan sebagai area pivot atau yang kayak gini. Nah, ini kan full body ya, full body bearish. Nah, kita tidak bisa menggunakan seperti ini juga. Nah, kalau ini bisa nih. Nah, kalau ini bisa kita gunakan. Kita coba ambil contoh. Tak pas nih. Oke. Nah, kita bisa ambil swingnya. Nah, kelihatan ya. Nah, ketika dia mampu menembus ini, garis ini, kelihatan lancar. Nah, ini kan dia nembus kan. Nembus. Pas itu dia kembali lagi. Terus dia mantul lebih tinggi, sap. Dan dia dekat sini lagi menembus. Nah, ini kebetulan ada resisten sebelumnya ya. Nah, jadi ini pas sekali apa ya garisnya ya. Kalau misalnya kita dalam keadaan posisi pada saat ini, maka ini ada resisten sebelumnya. Nah, dia berhasil menembus resistennya, maka dia lancar jalannya. Nah, kedua, bagaimana cara kita menggunakan ini kan buy candle ya. Yang kedua adalah melalui area. Nah, kalau area ini saya sarankan sebaiknya menggunakan yang sideway. Nah, ini kan area sideway ya. Nah, kelihatan. Nah, kita bisa ambil di tengahnya juga. Nah, jadi kita ambil garisnya di tengah. Nah, ini kita tutup dulu supaya lebih enak gitu melihatnya. Nah, ini bisa kita jadikan patokan juga, enggak support atau resisten. Nah, oh, ini kelihatan ya. Di tanggal bulan 3 2021 ini dia mencoba menembus resistennya, cuman dia gagal ya. Gagal menembus, lalu dia terjun. Nah, ini kita bisa jadikan patokan juga. Oke, jadi ada dua cara. Yang pertama adalah melalui candle. Yang kedua adalah area sideway. Nah, candle nih bisa juga nih ya. Nih, mantap. Dan ini sangat kuat ya, terkonfirmasi ya. Coba kita tes juga ini. Ini sangat kuat untuk dijadikan konfirmasi. Kelihatan ya? Ketika dia di titik ini ada pantulan. Nah, ini dia kesulitan ya nembus ya garis ini candle. Nah, ini by candle. Nah, kok ini kan sideway kan. Nah, ini bisa juga kita ambil titik tengahnya. Area sideway. Oke.
Nah, jadi itu merupakan salah satu cara untuk menentukan support area resistance menggunakan pivot point. Nah, ini saya dapatkan dari channelnya Bang Daril. Thank you sebelumnya Bang Daril telah menambah ilmu saya. Nah, dan saya juga akan share ke kalian semua tentang salah satu cara ini ya, menentukan support and resistance-nya. Nah, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih sebelumnya. Sebenarnya cara pivot point itu sebenarnya ada kalkulatornya ya. Kalkulator pivot point dan ada rumusnya, tapi ini cara yang simple ya, yang saya dapatkan dari channel Mas Daryl tadi. Nah, ini bisa kita gunakan juga di apa? Sebagai salah satu strategi kita. Bisa strategi buy on support atau buy on breakout atau yang apa? Trader reversal. Nah, bisa menggunakan ini juga garis-garisnya nih. Tergantung bagaimana strategi kita dan bagaimana enaknya kita dalam trading. Oke, itu saja dari saya Profesor. Terima kasih telah menonton dan semoga ilmunya bermanfaat dan bisa digunakan. Terima kasih kembali kepada semuanya. Maaf ya, ini konten yang pertama jadi agak-agak gimana gitu ya. Oke, selalu support channel ini. Semoga kedepannya saya akan selalu konsisten untuk menguploadnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam cuan semuanya. Bye bye.